Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mesara Adindasari, spesialis THTKL. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2023 BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 2 Kelompok 3 dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Arsyad Lubis MM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai penerapan core value kolaboratif. Terdapat istilah collaborative governance yang mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ada 3 tahap dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, lalu mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, yaitu melakukan negosiasi. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang terakhir, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, pertama kepercayaan, lalu pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Konkretisasi kolaborasi pemerintahan atau disebut juga dengan whole of government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Keuntungan whole of government yaitu outcomes focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai. Lalu boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Lalu enabling, yaitu membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang terakhir, strengthening prevention, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Praktek whole of government, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal. Lalu membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Membentuk gugus tugas, bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal. Koalisasi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga. Demikian podcast mengenai penerapan core value kolaboratif ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.